bahwa itu rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan sesuatu, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, ya tentu bisa dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penipuan. Jangan kita obrol ke sana podcast ya. Kalau benernya kan, kalau bener jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Kita musyawarahkan aja, karena orang juga nggak ada yang mau ini, orang juga lagi pusing urusan masing-masing. Polemik panas, konflik rumah tangga Habib Bahar bin Smith agaknya berkembang semakin runcing. Bab belum puas hanya dengan memberikan bantahan-bantahan, Fadlun Faisal Balgoits selaku istri sah dari Habib Bahar kembali muncul di media sosial. Berbeda dengan sebelumnya, kini Fadlun Faisal hanya berbagi sebuah pesan yang di dalamnya tertulis rencana untuk menempuh jalur hukum terhadap Helwa Bahmid dan sang ibunda. Pantau aja ya, nanti sampai saya ngejeblosin ibu dan anak itu ke dalam penjara. Akan tetapi, beragam manuver yang diambil Fadlun tampaknya tidak sedikit pun membuat Helwa Bahmid gentar. Buktinya, ia kembali muncul dan berbagi cerita kepada Dr. Richard Lee. Bahkan, dalam kesempatan itu Helwa dan sang ibunda terlihat meminta bantuan dari seorang advokat guna menyeret Habib Bahar bin Smith ke jalur hukum. Hal-hal yang diduga ya bahwa itu rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan sesuatu, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, ya tentu bisa dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penipuan. Nah, sekarang buktinya apa? Kalau dari rangkaian kata-kata bohong itu bisa kita buktikan, ya tentu saja bisa kita laporkan. Begitu, jadi kita bergantung kepada alat buktinya untuk melaporkan seseorang itu melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau tidak. Begitu, Dok. Kita musyawarahkan aja, karena orang juga nggak ada yang mau ini, orang juga lagi pusing urusan masing-masing. Dunia lagi nggak baik-baik aja, semua rumah tangga punya problem. Apalagi kalau kita ngobrol kesedihan, ngobrol air mata kita, kok kayaknya ini orang juga tahu udah banyak drama lah kalau di media sosial. Makanya kita kan suami istri ini kan teman hidup. Insya Allah nggak cuma di dunia, sampai di akhirat. Hum azwajum fi zilalin al-arqil muttaqiun di surat Yasin. Sampai akhirat kita kalau kualitas imannya sama, kita sama-sama beramal soleh, kita kumpul lagi ngobrol, teman diskusi, ya, baik diskusi di rumah, diskusi di jalan, di luar, istri yang mendampingi kita. Nggak pantas kita aib diobrol. Bila ditarik ke belakang, polemik ini baru bermula usai Helwa membongkar beragam kisah terkait dugaan perilaku yang ia dapatkan selama menjalin rumah tangga bersama Habib Bahar. Ya, melalui media sosial, Helwa melempar berbagai tudingan. Mulai dari dugaan penelantaran hingga tidak dinastahi apa-apa oleh Habib Bahar. Sontak saja, Fadlun Faisal selaku istri sah Habib Bahar memilih pasang badan dan membela sang suami, di mana ia membantah tegas semua tudingan yang dituturkan Helwa. Bahkan, kemunculan itu diperkuat dengan bukti-bukti berupa bukti transfer uang dari Habib Bahar ke rekening pihak Helwa. Lantas, sudah tepatkah aksi Fadlun Faisal di pandangan agama Islam? Serta bagaimanakah pula bukti-bukti yang dipaparkan Fadlun Faisal? Mau gue up, Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan. Terus dia mau bilang Habib mau akan keluarin uang sepeser pun, mau akan ngarepin duit dari perempuannya yang biayain laki-lakinya. Itu mau jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar mau punya bukti. Mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab.
Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari saya urusin Habib sakit. Dia telepon pengen ke pondok, pengen nyamperin iniin Habib. Dia lahiran, gue seumur hidup, lu asal lu tahu ya. Dia masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-tiganya gue nggak ditemenin Habib. Gue bawa motor sendiri santai, gue nggak ada urusan. Gue tahu laki gue pendakwah, ngapain gue mau desak? Nggak usah manja lah. Jadi kalau beliau benar-benar seperti yang saya tuduhkan, pasti orang pertama yang akan kecewa dan marah berat itu adalah istrinya. Nah, istri pertama ini justru berikan support. Ini kan menandakan bahwa rumah tangga beliau ini benar-benar ada keterbukaan, kejujuran, sampai bukti-bukti transfer aja ada. Kita kan kayak gini-gini kita umpetin gitu. Bahkan kita mau nikah siri aja masih takut sama istri tua, namanya takwa. Apa ya, kita masih ngumpet-ngumpet. Takwa ini bukan takut sama bini tua. Gak terimanya apa coba? Dia sakit hati, sekarang Habib nggak kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih, yang lain-lain nih yang nggak jelas asal usulnya nih, bini-bini lain ini kan nggak jelas asal usulnya. Gue yang stay di sini, gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Dia pengennya diklonin terus sama Habib. Dia kesel, Habib sehari nggak nyamperin dia. Ibunya udah telepon, marah-marah. Ya? Ibunya udah telepon, kenapa Habib nggak datang? Ini istri, lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini, bukan cuma punya 1 bini. Bininya ada banyak. Anak-anaknya banyak, lu harus paham. Kembali lagi ke tujuan pernikahan, kita meletakkan hak dan fungsi kita. Jadi pertama, suami kita ini adalah libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi pertama, karena suami istri adalah pakaian, ya wajar kalau pakaian ini kan saling menutupi. Jadi kita justru aneh kalau kita nggak melindungi marwah istri atau marwah suami yang lagi diserang, ya bener aja jadi gibah, apalagi salah jadi fitnah. Jadi nggak berlebihan. Malah yang lucu itu kalau nggak ada pembelaan. Ini kan berarti hubungan suami istri ini nggak sedang baik-baik saja. Tapi kalau ada pembelaan, ini kan menunjukkan bahwa mereka ini benar-benar ada keterbukaan, sampai mau kirim uang siapapun aja istrinya tahu gitu. Di lain sisi, Helwa Bahmid sendiri juga menolak untuk bungkam. Buktinya, jagat maya masih saja dipenuhi dengan video pengakuan-pengakuan dari Helwa Bahmid yang berbicara sembari berlinang air mata. Salah satunya adalah video pengakuan wanita kelahiran 2003 itu tentang kehidupannya yang diduga porak-poranda. Karena ini semua, tidak hanya karena hilang pekerjaan, tetapi juga tekanan batin yang menyebabkan dirinya tak mampu memberikan air susu terbaik bagi sang putra. Masih panjang deh perjalanan kamu tuh. Kalau kamu bakal dapetin suami yang terbaik. Aku gak dipikirin sama kamu. Pengen banget ngerasain rumah tangga. Pernikahan aku diginiin. Mau jadi pelakis. Tuh denger tuh katanya tuh. Dia tuh bingung guys. Karena juga dia udah kehilangan pekerjaannya juga. Jadi model. Dan air asinya dia tuh gak keluar kalau kalian mau tahu. Jadi anaknya tuh minum susu support. Gua ngeliat live streamingnya si Helwa kemarin itu kayak agak aneh, agak lain dari tatapan matanya, ucapannya itu agak lain menurut. Minta tolong ya guys ya, tolong viralin.
biar nggak ada korban selanjutnya selain aku. Tolong banget. Ya Allah ya Karim. Ah. Pikir dengan aku menikah dengan dia bisa membahagiakan orang tua aku. Tapi yang aku dapatkan dia cuma bisa bikin mama aku menangis. Aku pun juga begitu. Kalau boleh saya kasih nasihat ya, tolonglah kalau masalah rumah tangga, apalagi kan tujuan rumah tangga itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi suami istri ini adalah pakaian. Pakaian ini kan yang pertama fungsinya adalah menutup aurat. Jadi kalau bisa jangan ngomong ke podcast, ya nggak penting. Maksudnya jadi konsumsi publik. Coba pakaian ini kan fungsinya pertama menutup aurat. Jadi suami kita adalah aurat kita, istri kita adalah aurat kita. Kita tutup aibnya, jangan kita obral ke sana podcast ini podcast. Ya kalau benernya kan kalau bener jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Namun yang kini mencolok perhatian, potongan video penjelasan Habib Bahar bin Smith terkait hukum perilaku adil terhadap istri belakangan ini justru kembali muncul ke permukaan, di mana dalam video tersebut pendakwah bernama lengkap Bahar bin Ali bin Smith itu memberikan penjelasan berbentuk ilustrasi tentang contoh perilaku adil seorang suami yang berpoligami terhadap seluruh istrinya. Bukan secara kasat mata atau pandangan dunia, tetapi bagaimana pandangan Islam soal perilaku adil. Lantas, seperti apakah penjelasan Habib Bahar bin Smith yang kini menuai perbincangan itu? Adil itu di dalam istri, anak jelasin ke ente orang ya. Al-adlu yadau syai' ala mahalli. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil dalam masalah istri itu bukan istri pertama 2 hari, istri kedua 2 hari. Istri kedua sebulan 50 juta, istri kedua sebulan 50 juta. Itu nggak adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, ada orang yang satu gemuk, yang satu kurus. Ente kasih nasi 1 piring 1 piring. Secara kasat mata, secara bohir itu adil. Tetapi secara hakikat itu nggak adil. Harusnya yang besar, yang gemuk kasih 2 piring. Kenapa? Karena tempat penampungan dia untuk makan itu lebih banyak daripada yang kurus. 2, 1. Itu baru adil. Nah begitupun istri. Contoh, lihat istri pertama punya anak berapa? Punya anak 5 seumpama. Istri kedua punya anak berapa? Punya anak 1. Berarti waktu dan nafkah harus lebih banyak ke istri pertama. Sebaliknya, istri pertama anak 1, istri kedua anaknya 5. Berarti waktu, nafkah harus lebih banyak ke istri yang muda, ke istri tua, ke istri yang kedua. Jadi lihat dari anaknya. Lihat dari anak. Itu pun anak, semua anaknya sama gimana? Istri pertama anak 5, istri kedua anak 5. Lihat kebutuhan-kebutuhan daripada anak ini. Kan karena nggak mungkin sama, dilihat kebutuhannya. Begitu, itu baru adil. Dengan nada tegas namun secara mendalam, Habib Bahar bin Smith menjelaskan seperti apa dirinya memandang perilaku adil seorang suami, khususnya tentang pentingnya bersikap adil dan tidak membeda-bedakan setiap istri, terlepas dari status mereka sah di hadapan negara atau tidak. Lantas, seperti apa penjelasan Ustaz Reza selaku sahabat Habib Bahar terkait perbedaan sosok istri siri dan istri sah dalam pandangan agama Islam? Nah, jadi di Islamnya nggak ada dibeda-bedakan. Kan fitrah laki-laki ini selalu ingin memadu. Ya, jadi ayatnya jelas, Fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Wahai kaum laki-laki, nikahilah wanita yang kamu cintai. Wanita yang kamu cintai di garis bawahi, bukan pilihan orang tua kamu, bukan dijodohin. Masna wa sulasa wa ruba'a, 2, 3 atau 4. Islam memberikan ruang. Karena pertama, memang kalau kita lihat sensus populasi udah dan tanda-tanda kiamat tuh laki-laki perempuan 1:50. Bahkan di Jakarta udah 1:6, di Malaysia udah 1:14.
Bahkan kita kalau kita cek ke sekolah anak-anak kita lebih banyak murid perempuannya lebih. Jadi itu memberikan ruang. Perempuan itu sebenarnya nggak ingin dimadu ya. Jadi ini fitrah. Tapi nggak ada bedanya mau istri sah, istri tiri. Kan dia agama memang nggak tercatat di dokumen negara. Tapi kan kita nggak berzina di mata Allah. Kita nih sah dalam agama. Walaupun nanti perlu kita urus lagi dokumen biar kita jadi punya buku nikah. Nah, oleh karena itu nggak boleh dibeda-bedakan. Sebagaimana juga kalau anak bawaannya nggak bisa beda-bedakan, kasih ini akan menimbulkan luka. Bahkan di Islam ini mertua aja nggak boleh dibeda-bedakan. Kan orang tua tuh ada 3, orang tua melahirkan kita, orang tua menitipkan anak ke kita, mertua dan guru kita yang mendidik kita. Jadi apalagi istri ini kan sah siri itu kan cuman pandangan manusia, tapi di mata Allah tetap sah pernikahan karena syaratnya udah lengkap. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.